Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, untuk mata pelajaran matematika kelas 12, materinya hari ini masih membahas mengenai peluang. Nah, kita lanjutkan untuk materi hari ini yaitu mengenai frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kemunculan yang diharapkan dalam suatu percobaan. Dilambangkan dengan FA atau FRA, formulasinya FRA sama dengan PA dikali N ya. Jadi untuk mencari frekuensi harapan, ini adalah perkalian antara peluang kejadian A dikalikan dengan N. N bisa diartikan sebagai jumlah lemparan atau frekuensi. Kita ambil ke contoh sederhana. Yang pertama, bila sebuah dadu dilempar 300 kali, berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu 5? Sekali lagi, bila sebuah dadu dilempar 300 kali, berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu 5? Nah, yang ditanyakan di sini adalah frekuensi harapan kejadian A ya. Kalau kita ambil pemisalan, kejadian A merupakan kejadian sebuah dadu yang dilempar 300 kali, maka FRA sama dengan PA dikali N. Dari contoh soal, kita sudah mengetahui variabel yang diketahui yaitu N-nya 300. N-nya 300. Nah, tinggal nanti kita mencari PA. Ya. Nah, untuk mencari PA, masih ingat ya rumusnya di pertemuan sebelumnya? Untuk mencari PA, itu adalah NA dibagi NS. Nah, sekarang NA ini adalah apa? Nah, coba kita lihat. Misalnya kalau A adalah sebuah kejadian dadu yang dilempar 300 kali, ya. Nah, maka di sini NA di sini adalah jumlah munculnya mata dadu 5, ya. Jumlah munculnya mata dadu 5. Ingat, mata dadu itu jumlahnya ada 6 ya, ada 6 sisi. Nah, berarti mata dadu 5 berarti jumlahnya cuma 1. Jadi dalam sebuah dadu itu mata dadu 5 cuma 1 ya. Nah, maka NA-nya kita tuliskan dengan 1. Dibagi NS. NS itu adalah jumlah semua sisinya ya. Jadi dalam sebuah mata dadu itu terdiri dari 6. NS-nya 6. Jadi PA-nya 1 per 6 ya. Nah, maka langsung aja untuk mencari berapa frekuensi harapannya. Berarti langsung aja kita tuliskan rumus frekuensi harapan ya. FRA sama dengan PA dikali N. Langsung kita masukkan PA-nya 1 per 6 dikalikan dengan N-nya 300 ya. N ini adalah frekuensi. Nah, 1 per 6 dikali 300. 1 kali 300, 300. 300 bagi 6 sama dengan 50. Ya, maka dengan demikian frekuensi harapan munculnya mata dadu 5 adalah 50. Gampang ya untuk mencari frekuensi harapan. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, masih mengenai frekuensi harapan ya. Peluang seorang anak terkena penyakit polio adalah 0,01. Nah, dari 8.000 orang anak, berapa kira-kira yang terjangkit penyakit polio ya? Nah, dari soal kita bisa identifikasi variabel yang diketahuinya ya. Yang 0,01 adalah PA-nya. PA. Jadi kita ambil pemisalan A ini adalah kejadian seorang anak yang terkena penyakit polio ya. Nah, sementara peluangnya adalah 0,01 ya, 0,01. Nah, dari 8.000 orang anak, berapa kira-kira yang terjangkit penyakit polio? Yang 8.000 apa? Yang 8.000 adalah N-nya. Nah, berarti langsung aja yang ditanyakan adalah frekuensi harapannya ya. Jadi kalau di sini pertanyaannya berapa kira-kira yang terjangkit penyakit polio, artinya frekuensi harapannya berapa? FRA sama dengan PA dikalikan dengan N. Ya, PA-nya tadi 0,01 dikalikan dengan N-nya. N-nya adalah 8.000. Ya, 0,01 dikali 8.000 ya, hasilnya 80. Ya. Nah, jadi sekitar kira-kira yang terjangkit penyakit polio ada 80 orang anak. Ya. Oke, gampang ya sampai sini ya.
Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai kaidah-kaidah probabilitas atau peluang. Jadi nama lain peluang ini adalah probabilitas ya. Nah, kaidah-kaidah probabilitas di sini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah komplemen. Komplemen itu adalah yang bukan ya. Yang bukan, misalnya kalau PA adalah peluang kejadian A, maka komplemennya adalah PA aksen. Artinya yang bukan peluang kejadian A. Ya, jadi kalau PA merupakan peluang kejadian A, maka komplemen A adalah yang bukan kejadian A. Lambangnya adalah PA aksen. Formulasinya 1 dikurang PA. Jadi yang bukan peluang kejadian A sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Kemudian yang kedua adalah irisan. Irisan formulasinya PA irisan B sama dengan NA irisan B dibagi NS. Dan yang ketiga gabungan. Gabungan formulasinya PA gabungan B sama dengan NA gabungan B dibagi NS. Kita ke contoh masing-masing soal ya. Mengenai komplemen terlebih dahulu. Misalnya pada eksperimen atau percobaan pelemparan sebuah dadu diketahui yang A kejadian munculnya angka genap. Ini yang bagian A ya. Yang B kejadian munculnya angka 5 atau lebih. Nah, tentukan A peluang kejadian bukan A, B peluang kejadian bukan B. Nah, sekarang coba kita lihat yang diketahuinya yang A adalah kejadian munculnya angka genap. Kita tulis terlebih dahulu angka genap. Angka genap itu terdiri dari, kalau pada pelemparan sebuah dadu berarti 2, 4, 6. Kemudian yang B-nya ini adalah kejadian munculnya angka 5 atau lebih. Angka 5 atau lebih berarti mulai dari 5 sampai 6 ya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah tentukan peluang kejadian bukan A. Ya, peluang kejadian bukan A berarti PA komplemen. PA komplemen ya, berarti PA komplemen sama dengan 1 dikurang PA. 1 dikurang PA, berarti langsung aja di sini 1 dikurang. Nah, PA-nya belum ada ya, berarti kita cari dulu PA-nya. Ingat untuk mencari PA berarti kita gunakan rumus peluang yaitu NA dibagi NS. Ya. Sama dengan 1 dikurang. Nah, sekarang NA dibagi NS. NA-nya kita lihat. NA itu artinya jumlah kejadian A. Jumlah munculnya angka genap. Jumlah munculnya angka genap ada berapa? Nah, angka genap kan 2, 4, 6 ya. Jumlahnya ada 3. Berarti NA-nya 3. Dibagi NS. NS-nya 6 ya. Karena dalam sebuah dadu jumlah sisinya ada 6. Sama dengan, nah sekarang 1 dikurang 3/6. 3/6 ini nama lainnya adalah 1/2 ya kalau disederhanakan. Jadi 1 dikurang 1/2 sama dengan 1/2. Ini jawabannya ya. Ini untuk yang bagian A, komplemen atau yang bukan peluang kejadian A adalah 1/2. Ya. Nah, sekarang kita ke soal atau pertanyaan bagian B ya. Sekarang kita ke bagian B. Yang bagian B yang ditanyakan adalah peluang kejadian bukan B. Nah, untuk kejadian bukan B berarti komplemen B ya. Kita tulis dengan komplemen B. Nah, berarti PB aksen sama dengan 1 dikurang PB. Sama dengan 1 dikurang, nah PB rumusnya NB dibagi NS. Oke, sama dengan 1 dikurang, nah sekarang NB. NB artinya jumlah munculnya angka 5 atau lebih. Nah, kita lihat di sini. Munculnya angka 5 atau lebih. 5 sama 6 berarti cuma 2 ya. Nah, berarti NB-nya 2. Dibagi NS-nya 6. Oke, 1 dikurang 2/6. Artinya sama juga dengan 1 dikurang 1/3. Nah, berapa 1 dikurang 1/3? Jawabannya adalah 2/3. Nah, maka ini adalah jawabannya. 2/3.
Oke, sampai sini sudah paham ya? Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kalau ini mengenai komplement, nah berikutnya masih mengenai komplement, tetapi pertanyaan yang bagian B dan C ya. Oke, yang C dan D, sorry. Di slide sebelumnya tadi kan pertanyaan A dan B ya. Nah, sekarang lanjutannya berarti yang C dan D ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, peluang kejadian A dan B. Peluang kejadian A dan B. Nah, berarti ini kita bisa menggunakan rumus irisan ya. Nah, oke. Kita coba gunakan rumus irisan, berarti P A irisan B sama dengan N A irisan B dibagi NS ya, ini. Nah, sekarang peluang kejadian A dan B. Tadi di slide sebelumnya kita sudah tuliskan bahwa A itu adalah kejadian munculnya mata dadu angka genap ya. Jadi 2, 4, 6 kan. Nah, kemudian kejadian B-nya tadi munculnya mata dadu 5 atau lebih. Berarti 5, 6. Ini kita tulis kembali ya. Nah, sekarang kita lihat. PA irisan B sama dengan NA irisan B. NA irisan B artinya jumlah A irisan B. Artinya dari himpunan A dan B ada yang sama atau tidak. Kalau ada, berapa jumlahnya ya. Jadi NA irisan B itu adalah jumlah A irisan B. Nah, kita lihat di sini A irisan B. Ternyata A irisan B itu ada yang sama ya ini. Di himpunan A 6, di himpunan B juga 6, ada 1. Nah, berarti jumlah A irisan B-nya 1. Nah, dibagi NS ya. NS-nya adalah jumlah sisi pada sebuah dadu, yaitu 6. Jadi 1/6 ya untuk PA irisan B-nya. Nah, sekarang kita ke bagian terakhir, peluang kejadian A atau B. Ya, jadi P A gabungan B, ini pakai rumus gabungan ya, sama dengan N A gabungan B masih dibagi NS. Oke, nah sekarang NA gabungan B, artinya jumlah himpunan A dan B. Ya, himpunan A dan B kalau dijumlah itu elemennya ada berapa? Oke, sekarang kita jumlah elemennya ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 ya. Karena 6 kan udah ada di A ya, jadi tidak kita hitung double. Jadi ada 4. Sehingga NA gabungan B-nya 4. Dibagi NS-nya 6. 4/6 kalau diperkecil menjadi 2/3. Oke, nah ini adalah untuk soal yang peluang kejadian A atau B ya. Jawabannya adalah 4/6 atau 2/3 kalau disederhanakan. Seperti ini. Ya. Baik, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Jika sudah paham, nah, sekarang kita ke kejadian majemuk. Nah, kejadian majemuk ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama kejadian saling lepas, yang kedua adalah kejadian saling bebas. Nah, untuk kejadian saling lepas, di mana dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika A dan B tidak memiliki titik sampel yang sama. Jadi misalnya ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan B, jika keduanya tidak memiliki titik sampel yang sama, artinya tidak ada anggota yang sama, maka dikatakan kejadian saling lepas. Formulasinya adalah PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB ya. Ini yang sebelah sini ya, yang sebelah kanan yang ketutup wajah Bapak. Ini rumusnya di sini ya. PA gabungan B sama dengan PA tambah PB. Nah, untuk yang sebelah kiri, yang ini bukan kejadian saling lepas. Kenapa? Karena di sini ada anggota dua himpunan yang sama ya. Jadi ada anggota A dan B yang sama. Makanya di sini harus dikurang PA dan B ya. PA gabungan B, PA irisan B, sorry, ini. Ada yang ini, tuh ya. Jadi kalau kejadian tersebut tidak saling lepas kalau ada ininya, ada irisannya ya. Oke, nah sekarang langsung aja kita ke contoh soalnya. Ya. Contoh soalnya misalnya dalam pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 10 ya. Kita bisa gunakan rumus tersebut.
Kita bisa gunakan rumus kejadian saling lepas ya. Oke, berarti P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Ini ya. Dia kalau tidak ada irisannya berarti sampai sini aja. Kalau misalnya ada irisan berarti dikurang lagi di sini PA irisan B ya. Oke, nah sekarang kita tentukan PA dan PB-nya. Misalnya A adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4 ya. Kalau A merupakan munculnya kejadian mata dadu berjumlah 4, maka apa aja sampelnya atau titik sampelnya. Nah, yang berjumlah 4 ketika dua buah dadu dilemparkan ya. Nah, yang pertama adalah 1 3, itu kurung kurawal ya. 1 3, kemudian 2 2, kemudian apalagi 3 1 ya. Udah ya. Jadi munculnya mata dadu berjumlah 4. 1 3, 2 2, 3 1. Berarti ada 3 ya. Ada 3. Nah, berarti NA-nya ada 3. Oke, NA itu untuk menghitung PA. Jadi sama dengan PA kita jabarkan dulu. Rumusnya kan NA dibagi NS. Itu ya. NA-nya kan 3. Ya, jumlah mata dadu yang jumlahnya 4 kan ada 3 nih. 1 3, 2 2 sama 3 1 ya. Jadi NA-nya 3, NS-nya. Nah, NS itu adalah jumlah titik sampel untuk dua buah dadu ada 36. Ingat ya pertemuan sebelumnya sudah Bapak tuliskan ya. Jika dua buah dadu dilempar maka titik sampelnya ada 36 ya. Oke, ditambah. Nah, sekarang PB. PB itu berarti NB dibagi NS ya. Oke, NB-nya kita lihat. B itu munculnya mata dadu berjumlah 10 ya. Nah, yang jumlahnya 10 berarti ada berapa nih? Oke, yang pertama 46 ya. 46. Kemudian berapa lagi nih? 55. Kemudian 64 ya. Udah ya. Oke, 46, 55, 64. Karena kan mata dadu itu paling tinggi 6 ya. Oke, berarti juga sama ada 3 NB-nya. NB-nya juga sama ada 3, berarti 3 per 36. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. 3 tambah 3, 6. Jadi 6 per 36. Atau kalau disederhanakan, 6 per 36 itu berarti 1 per 6 ya. Maka ini adalah jawabannya ya. 1 per 6 ya untuk peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 10. Baik, sampai sini paham ya mengenai kejadian majemuk yang pertama, yaitu kejadian saling lepas. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Bagaimana kalau kejadiannya ini bukan kejadian saling lepas, artinya dia punya irisan ya. Oke, kita ke contoh berikutnya. Nah, ini. Misal sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Berapa peluang terambilnya kartu as atau kartu berwarna hitam? Oke, mungkin bagi Anda yang pernah bermain kartu bridge udah hafal ya berapa jumlahnya. Oke, kita tulis dulu jumlahnya. Jumlah kartu bridge ini ada 52. Oke, yang belum tahu Bapak tunjukkan kartunya. Jadi seperti ini ya kartu bridge-nya. Seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, oke, jumlahnya ini ada 52 ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Berapa peluang terambilnya kartu as? Nah, sekarang kartu as. Misal kita ambil contoh A adalah peluang terambilnya kartu as. Nah, berarti NA itu adalah jumlah kartu as, yaitu ada 4 ya. Kartu as itu jumlahnya ada 4. Ya. Ini ya.
Oke, jadi jumlahnya ada 4 ya kartu as. Ada yang berwarna hitam dan merah. 2 yang berwarna hitam dan 2 yang berwarna merah. Totalnya ada 4. Nah, kita lihat di sini berapa peluang terambilnya kartu as ya. Oke, NA-nya 4. Nah, kemudian kita ambil pemisahan lagi B. Kalau A-nya tadi adalah kartu as, maka B-nya adalah kejadian terambilnya kartu berwarna hitam. Nah, berarti NB jumlah kartu berwarna hitam. Jadi NB kartu yang berwarna hitam itu adalah setengah dari jumlah kartu bridge ya. Kalau jumlah kartu bridge-nya 52, maka kartu yang berwarna hitam ada 26 ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Oke, kita tentukan berapa peluangnya ya. Nah, berarti kita pakai rumus PA sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Nah, oke. Nah, sekarang PA itu adalah NA dibagi NS. Oke, kita tulis di sini deh ya. PA itu kan NA bagi NS. NA per NS. NA-nya ini ya 4. NS-nya berarti 52. 4 per 52 ya. Maka PA-nya 4 per 52. Tulis di sini. 4 per 52. Ditambah sekarang PB. PB rumusnya NB dibagi NS. Langsung aja ya. NB-nya 26 dibagi NS-nya 52. Tulis di sini tambah 26 per 52. Dikurang. Nah, sekarang PA irisan B. Nah, artinya peluang A irisan B. Berarti PA irisan B berarti rumusnya adalah NA irisan B dibagi NS. Oke, ini boleh dicatat dulu ya. Ini ada yang Bapak hapus atau di atas saja mungkin ya. Masih ada tempat kosong. Kita akan menulis rumus PA irisan B di sini ya, kelihatan ya. Pakai yang putih aja deh. Nah, ini ya. PA irisan B itu sama dengan NA irisan B dibagi NS. Sama dengan jumlah A irisan B. Jumlah A irisan B. Artinya begini. Jadi NA itu kan 4. Artinya jumlah kartu asnya ada 4. Sementara NB jumlah kartu hitam ada 26. Nah, jadi dari 26 kartu yang berwarna hitam itu ada yang merupakan kartu as ya. Ingat tadi di awal sudah Bapak jelaskan 4 kartu as itu terdiri dari 2 yang berwarna hitam dan 2 yang berwarna putih. Dengan demikian irisannya adalah 2 ya. Jadi jumlah A irisan B-nya artinya dari 26 kartu berwarna hitam itu ada 2 kartu as. Jadi NA irisan B-nya 2 dibagi NS-nya ini ya 2 per 52. Oke, kita tulis lagi di sini berarti dikurang 2 per 52. Tinggal dioperasikan aja. 4 per 52 tambah 26 per 52 berapa? 30 ya. 30 per 52. 30 dikurang 2 berarti 28. Berarti 28 per 52. Disederhanakan bisa masing-masing dibagi 4 ya. Masing-masing dibagi 4 boleh. 28 bagi 4 7. 7 per nah 52 bagi 4 13. Jadi sekitar 7 per 13 untuk jawabannya ya. Untuk peluang terambilnya kartu as atau kartu berwarna hitam ya. Ini adalah contoh yang kedua. Silahkan dicatat dulu. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut yang terakhir sekarang mengenai kejadian saling bebas. Tetapi sebelumnya ini ada latihan soal mengenai kejadian saling lepas. Ada 2 soal. Silakan dicatat dulu, nanti dikerjakan ya untuk latihan soalnya. Yang pertama saya bacakan. Sebuah kantong berisi 5 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola hijau. Berapa peluang terambilnya sebuah bola merah atau bola hijau? Soal yang kedua, sebuah dadu dilempar sekali. Berapa peluang munculnya A. Bilangan lebih kecil atau sama dengan 2, atau bilangan lebih besar sama dengan 5.
Dan yang bagian B, bilangan bukan 5 atau 6 ya. Ini latihan soalnya 2 soal untuk kejadian saling lepas, silakan dikerjakan. Nah, kita ke kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas, dua kejadian dikatakan saling bebas jika kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Formulasinya adalah PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Jadi ini lebih sederhana, lebih enak, lebih gampang karena langsung dikalikan PA dikali PB. Kita ke contohnya. Sebuah dadu dilempar 2 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu 3 pada pelemparan pertama dan mata dadu 5 pada pelemparan kedua? Nanti langsung aja. PA dan B sama dengan, ini langsung dikalikan ya, PA dikali PB. Masing-masing kita jabarkan dulu PA-nya. PA itu artinya NA dibagi NS. Begitu juga dengan PB artinya NB dikali NS. Nah, sekarang kita cari NA-nya. Nah, kita ambil pemisalan. Misal A adalah kejadian munculnya mata dadu 3. Ya. Nah, maka NA-nya adalah jumlah mata dadu 3. Pada sebuah dadu, jumlah mata dadu 3 cuma ada 1. Berarti NA-nya 1. Kemudian NS-nya 6. Nah, dikali. Nah, sekarang NB. Kita ambil pemisalan. Misal B adalah kejadian munculnya mata dadu 5. Maka NB adalah jumlah mata dadu 5. Jumlah mata dadu 5 dalam sebuah dadu juga ada 1. Dibagi NS, NS-nya 6. Jadi tinggal kita kalikan keduanya. 1/6 kali 1/6 sama dengan 1/36. Dengan demikian ini adalah hasilnya ya. 1/36. Ini adalah peluang munculnya mata dadu 3 pada pelemparan pertama dan mata dadu 5 pada pelemparan kedua. Lebih gampang ya untuk materi yang terakhir ini. Kalau begitu, ini ada latihan soal kembali ya. Jadi tadi ada 2 latihan soal, ditambah ini 2, jadi 4 latihan soal. Silakan kalian kerjakan ya. Oke, sampai di sini paham ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada yang kurang paham, langsung ditanyakan ya. Baik, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.